baca-baca Pak? Kayaknya kelihatan apa namanya, kelihatan pusing gitu. Iya, pusing sekali Pak, karena apa ya, ada banyak permasalahan di kelas. Gitu. Ya seperti anak-anak yang memang kurang dari kedisiplinan Pak. Ya karena memang dari apa namanya program kita KBM-nya apa namanya masuk di pandemi. Jadi masalah dari itu ya akhirnya menjadi kegiatan anak untuk belajar geseran gitu ya. Betul, ya itu sekali tersebut. Mungkin itu yang terjadi di kelas itu. Betul, itu sangat terjadi di kelas saya karena memang banyak anak yang apa namanya malas dalam kedisiplinannya dan pembelajarannya. Ada tamunya, silakan Mbak Yus gabung lagi ngapain ini? ya, Jadi begini Pak Buno, kan saya kesini kayak kegiatan pusing gitu, ternyata lah apa namanya Buno lagi pusing untuk menangani kelasnya. saya di kelas 3 ya, kelas 3. Oke, lanjut. Ya. Itu yang Bono kelas berapa yang bermasalah itu? Saya di kelas 3 Pak, kebetulan sangat bermasalah itu dalam apa namanya kedisiplinan pembelajarannya. Oh, jadi seperti itu. Ya memang sih karena kita kemarin akibat dari pembelajaran daring ya, akibatnya ke anak-anak itu seperti dalam hal belajar mereka seenaknya, keenak apa namanya, santai ya. Ketika dikasih tugas juga mereka nggak mau mengerjakan tugas, nggak mengumpulkan tugas, terus datang suka terlambat. Disiplin yang apa namanya akhlak itu yang jadi sorotan itu kalau saya pribadi melihat anak-anak itu adalah ketika mereka berbicara dan juga bertingkah laku. Jadi bawaan dari rumah itu mereka itu berbicaranya yang nggak sopan, ketika bertemu dengan guru mereka diam aja, yang padahal kita sudah selalu apa namanya mengajak gitu ya, menganjurkan anak-anak supaya terlihat sopan atau bukan terlihat ya apa namanya supaya berperilaku sopan gitu. Mungkin akibat dari belajar daring di rumah Pak ya? Iya. Kelamaan. Ternyata memang permasalahan kelas kita itu hampir sama ya. Cuman yang jadi masalah mungkin yang jadi apa namanya kita cari solusi yang terbaik mungkin ya, karena kita yang namanya pembelajaran apa namanya mendidik anak itu kan memang bukan tanggung jawab guru PAI aja ya, guru semua, tapi mungkin lebih condong kepada kita. Jadi mungkin yang jadi masalah ya, yang mungkin kita jadi pertanyaan guru dulu semua, bagaimana sih solusi apa namanya supaya anak itu tadi rajin, kemudian apa namanya rajin belajarnya, datangnya tidak terlambat, kemudian anaknya sedikit demi sedikit kita bisa ubah. Mungkin Bonok yang pernah ikut pelatihan, bagaimana solusinya? Baik, kalau menurut saya gimana kalau kita pakai metodenya itu kita membuat konten gitu Pak. Iya. Membuat konten agar berupa video gitu kan, video-video inspirasi gitu kan, kita tayangkan kepada anak, lalu kita apa namanya jabarkan di konten-konten tersebut gitu kan, biar anak apa namanya bisa termotivasi gitu Pak dengan konten-konten atau video yang kita apa namanya tayangkan gitu ya. Secara tidak langsung berarti anak-anak di dalam kelas itu semuanya fokus kepada konten-konten yang kita tayangkan, sambil kita apa namanya berikan gambaran-gambaran kepada mereka konten-konten yang telah dibuat agar memang si anak tersebut supaya tidak terfokus ke dalam HP gitu. Jadi ketika memang baik, silakan Pak Adi. Lagi apa ini? Serius amat. Jadi lagi gini, kita kan apa namanya mencari solusi buat bagaimana merubah terutama akhlak siswa gitu. Karena akibat dari pembelajaran dari kemarin, mungkin yang kita bisa lihat di kelas kita masing-masing ya, bagaimana anak ketika belajar mereka santai, ya kan, terus apa namanya datang terlambat, kemudian tugas jarang mengerjakan, seperti itu. Yang mungkin kita apa namanya alami juga ketika kita belajar daring, mereka itu yang hadir itu hanya berapa orang kan, dari satu kelas sekitar 30 yang hadir hanya paling cuma 10 ya, 10 orang atau 5 orang. Nah itu kan berakibat dari itu juga. Maka sekarang
setelah kita kembali aktif seperti biasa, ternyata perilaku yang kurang baik mereka itu ternyata masih dibawa ke sekolah, masih sampai sekarang. Nah, sekarang yang kita obrolkan itu mencarikan solusi seperti yang tadi Bu Nok sudah sedikit memberikan masukan ya tentang solusi diantaranya dengan project ya. Nah seperti itu. Mungkin Pak Muis bisa memberikan masukan karena mungkin Pak Muis basicnya di pesantren ya. Biasanya pesantren itu memang lebih disiplin gitu ke anak. Bagaimana itu Pak? Sama di rumah ngapain aja, daring, terus ngajinya ke siapa, umpama habis maghrib atau habis isya kegiatannya, nanti saya bisa tahu anak ini kenapa gitu ya, bisa ada penurunan mungkin ya untuk meningkatkan untuk kegiatannya dia, kenapa, nanti saya bisa memberikan solusi-solusi terhadap anak itu sendiri. Jadi saya panggil satu-satu di kelas pas pelajaran saya, paling gitu dari saya. Jadi sistemnya seperti BK ya? Iya. Konseling. Baik, Mungkin Bu Nok gimana? Iya, tadi kalau solusi saya kan sudah kayak namanya untuk membuat menjadi konten gitu kan, untuk membuat video dan ditayangkan agar anak lebih paham dan lebih bisa mencari. Mungkin seperti itu. Bagaimana mungkin menurut Pak Hadi ada solusi lain yang lebih efektif dan lebih bijak? Kalau menurut saya mungkin solusinya diantaranya lebih daripada pendekatan ya, kita datang ke rumahnya masing-masing yang disebut apa itu kompisit ya, mungkin itu diantaranya satu kompisit pendekatan bagaimana berkaitan dengan tadi ini ya, jadi ditanyakan kepada orang tuanya ngaji enggak gitu. Terutama pada maghrib ngaji enggak ya. Yang kedua adalah kita terapkan proyek ini ya. Proyek yang kita lagi digarap ya, gimana. Soalnya kalau misalkan tadi yang dibicarakan ya, dibicarakan antara sekolah umum dan pondok itu beda sekali mungkin. Kalau pondok mungkin cakupannya, kalau pondok itu enak, itu leluasa. Sedangkan ini anak-anak sekolah umum. Jadi gimana? Jadi intinya kita mengambil kesimpulan dari solusi biar anak disiplin dan minat untuk belajarnya lebih aktif lagi di sekolah gitu Pak ya, setelah masa pandemi kemarin. Berarti tadi kita melakukan pendekatan Pak ya. Berarti yang keduanya adalah kita kompisit ya Pak ya, kita bertemu dengan orang tua masing-masing. Kemudian tadi itu mungkin yang ketiga dengan cara project. Jadi kita ketika memberikan materi, kita sisipkan satu video atau dua video yang berkaitan dengan pembelajaran. Karena tadi itu seperti biasanya kalau anak zaman sekarang itu ketika ada melihat langsung, mereka itu akan mudah mencerna, mengingat. Tapi ketika kita seperti menggunakan sistem ceramah, mereka itu kayak ada yang lamun ya seperti itu. Nah, jadi konsentrasi anak itu ketika ada project, mereka itu lebih lebih terfokus gitu. Fokus ya. Seperti itu mungkin solusinya. Jadi solusinya mungkin kita sepakati untuk supaya kita satu kelas sama semua kelas itu kita sama, gimana tadi? Ya, jadi yang pertama biar kita sama ya, mulai dari jenjang kelas 10 sampai kelas 12 ya. Yang pertama kita pembelajarannya adalah semua yang memegang HP sebelum pembelajaran dimulai kita simpan di meja duduk gitu Pak ya. Yang keduanya kita pendekatan dengan komisi. Yang ketiganya adalah tadi kita membuat proyek Pak ya. Tadi yang keempatnya adalah mungkin yang keempat itu dengan cara apa kira-kira? Dengan cara mungkin pembiasaan anak seperti kayak sholat berjamaah, atau mungkin juga sholat duha, mungkin seperti itu. ya, jadi itu adalah untuk memupuk kedisiplinan mereka. Iya, seperti itu. Kita biasakan agar memang terbiasa tanpa ada pasangan. Iya, mungkin seperti itu. Itu solusi akhir kita ya. Iya.
awal sampai akhir. Ya, Mungkin setuju semua ya? ya, ya. Oke, ya mungkin kita sekarang sudah waktunya masuk lagi. Ya, itu kita gini aja, mungkin ada yang mau video. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah kita bertukar pikiran Pak ya, tentang mengenai permasalahan yang ada kedisiplinan di dalam sekolah. Iya. Baik. Terima kasih semuanya. Saya duluan ya. Sama-sama.